Awigelam Astu Namasilo. Yang kami hormati para undangan, narasumber, dan hadirin yang telah hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita haturkan pada Ida Sang Hyang Widi, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara Dharmatula pada siang hari ini. Saya Intan Swastika selaku moderator terlebih dahulu menjelaskan ketentuan sesi diskusi pada hari ini. Pertama-tama, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini. Masing-masing narsum akan mendapatkan kesempatan memaparkan materi selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Diskusi akan ditutup dengan kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Baiklah, kita mulai saja sesi diskusi ini dengan mendengarkan materi pertama dari narasumber pertama, yaitu Kak Vita Tasijawa. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan CV singkat dari Kak Vita Tasijawa. Kak Vita Tasijawa lahir di Derlale pada tanggal 2 Mei 2002. Kak Vita Tasijawa merupakan mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Saat ini Kak Vita Tasijawa mengambil prodi Ilmu Komunikasi dan sekarang sedang berada di semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi dengan tema KDRT sebagai konsep sosiologis. Kepada Kak Vita Tasijawa kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Berbicara soal KDRT, tentunya kita tidak asing lagi untuk mendengar hal tersebut. KDRT ini sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekitar kita. Berbicara soal kekerasan dalam rumah tangga sebagai konsep sosiologis. Perspektif sosiologis menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tersebar di mana saja tanpa mengenal batas suku, ras, maupun lain-lain sebagainya. Keyakinan dan status sosial, meskipun pada mulanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu privasi, namun, hal tersebut sudah dianggap sebagai kepentingan umum dan merupakan tindakan kriminal. Karena itu, kekerasan apapun terhadap korban secara fisik, seksual, maupun mental sangatlah buruk dan serius kepada pihak korban. Dan untuk poin yang kedua, yaitu kontribusi sistem nilai terhadap tindakan KDRT. Di sini ada beberapa sistem nilai yang perlu kita ketahui dalam tindakan KDRT. Yang pertama yaitu norma sosial. Sistem norma sosial ini yang menekankan pentingnya kesetaraan, penghargaan, dan ketidakbersalahan dapat mengurangi tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, stigma dan penghormatan terhadap privasi. Sistem nilai yang menempatkan stigma terhadap korban KDRT atau menghormati privasi rumah tangga dapat menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami dalam ruang lingkup keluarga. Dengan demikian, sistem nilai yang dianut dalam suatu masyarakat dapat berperan dalam mendorong kesadaran, pencegahannya, dan pentingnya terhadap tindakan KDRT. Upaya untuk mengubah nilai-nilai, mendukung kekerasan, dan mempromosikan nilai-nilai yang menghormati
martabat dan kesetaraan setiap individu sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi tindakan KDRT. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu akibat dari situasi konflik. Akibat dalam tataran sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, berhubung masuk lagi ke tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya terjadi dalam situasi konflik yang dipicu oleh perbedaan antara anggota-anggota keluarga, dan akan terjadi korban antara anak maupun anggota-anggota lainnya dalam rumah tangga. Itu saja pemaparan singkat dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Vita atas pemaparan materinya yang tentunya sangat berguna sekali jika kita simak. Nah, langsung saja kita ke pemateri kedua, yaitu Kak Made Dwi Apriliana. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menyampaikan CV singkat Kak Made Dwi. Nah, Kak Made Dwi Apriliana lahir di Lampung pada tanggal 9 April 2002. Kak Made merupakan mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, Jakarta. Saat ini Kak Made mengambil prodi Ilmu Komunikasi Hindu dan sekarang berada di semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan membawa materi dengan tema KDRT dalam perspektif hukum Hindu. Kepada Kak Made Dwi dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kak Intan atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai KDRT dalam perspektif hukum Hindu. Nah, apa sih KDRT dalam perspektif hukum Hindu? Pasti kita sudah sering mendengar KDRT itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau menyakiti orang lain. Kekerasan yang dilakukan bisa dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Jadi KDRT itu tidak selalu dengan perbuatan saja, bisa juga dengan perkataan. Nah, dalam Hindu, perbuatan kekerasan atau menyakiti orang lain sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Hindu mengajarkan untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik kepada siapapun, apalagi kepada istri dan kepada anggota keluarga. Dalam Menawa Dharma Sastra jelas mengatakan, di mana wanita dihormati, di situ akan ada kebahagiaan. Begitu sebaliknya, di mana wanita tidak dihargai, diperlakukan dengan kasar, tidak akan ada kebahagiaan yang datang kepada kita. Nah, dalam perspektif hukum Hindu, KDRT memiliki 4 bentuk kekerasan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik sudah nyata kita lihat. Jika ada KDRT dalam rumah tangga, pasti terlihat bekas-bekasnya. Seperti dia ditampar, pasti kalau ditamparnya di pipi, pasti akan merah di pipinya. Kalau dia dipukul atau ditonjok dalam lengannya, pasti akan biru ya teman-teman. Gak mungkin tidak akan ada bekasnya. Karena kekerasan fisik itu sangat nyata kita lihat dalam KDRT tersebut. Nah, KDRT dalam bentuk kekerasan fisik juga bisa sampai menyebabkan korbannya itu sampai meninggal dunia. Yang dimana jika dia melukainya dengan senjata tajam, bisa langsung menusuknya, itu kan pasti langsung meninggal dunia. Tidak semua KDRT itu berakhir dengan berantem, nangis, selesai. Ada juga yang sampai parah jika melukainya dengan benda tajam, bisa sampai meninggal dunia ya teman-teman. Jadi hindarilah kekerasan dalam bentuk fisik dan bentuk lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk kekerasan psikologis. Di mana kekerasan psikologis yaitu suatu tindakan yang mempunyai tujuan merendahkan citra istri sebagai perempuan, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan.
Kekerasan dengan kata-kata bisa berupa ucapan yang menyinggung perasaan perempuan, kata-kata kotor yang bisa menyakiti hati perempuan. Contohnya saja, kekerasan psikologis yang terjadi di depan umum. Jika ada seorang suami istri, istrinya salah dandan sedikit saja, suaminya langsung nyeletuk kayak gini, kamu jelek banget sih, di depan teman-temannya. Itu pasti langsung melukai hati istrinya. Itu sudah termasuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Jadi yang ketiga ada kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual yaitu terjadi bernuansa seksual dengan berbagai perilaku yang tidak diinginkan oleh seorang perempuan. Di mana jika dalam hubungan suami istri, di saat dia tidak menginginkan hubungan seksual tersebut, dia dipaksa oleh suaminya, pasti akan terjadi kekerasan di sana. Yang dimana pihak perempuan yang merasa dia harus terpaksa melayani suaminya untuk memenuhi nafsu suaminya, itu akan masuk ke kekerasan seksual. Yang dimana seharusnya hubungan seksual tersebut harus dengan cinta sama cinta, di sini terjadi dengan paksaan, atau dia harus melakukan hal tersebut padahal dia tidak menginginkan hal itu. Itu akan menjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Walaupun mereka berhubungan suami istrinya itu dalam keadaan sah ya, tetapi jika sang istri sedang tidak menginginkannya, hal itu bisa dimasukkan ke dalam kategori bentuk kekerasan seksual. Lalu yang keempat ada kekerasan ekonomi. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan buru-buru menikah ketika ekonominya belum stabil, atau ketika kita belum bisa menentukan ekonomi untuk 5 tahun ke depan, untuk beberapa tahun ke depan. Jangan karena aku cinta sama kamu, kalian langsung mau menikah gitu ya. Jangan sampai makan cinta di saat menikah, karena KDRT itu sering terjadi ketika kita ada masalah ekonomi, yang dimana aku cinta kamu, nggak bisa kalau misalnya beras habis, ayah beras habis, aku cinta kamu yang bisa kenyang, kan nggak bisa kenyang. Jadi dalam rumah tangga sering terjadi KDRT itu melalui ekonomi, dimana kalian nggak punya uang, skincare istri habis, kebutuhan pokok istri habis, kebutuhan pokok rumah tangga habis, nggak bisa semuanya dengan cinta, harus dengan ekonomi yang stabil. Jadi itulah bentuk 4 kekerasan yang sering terjadi dalam KDRT. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat kekerasan ekonomi. Yang dimana kekerasan ekonomi sangat sering terjadi jika ekonomi kita tidak stabil. Lalu apa sih faktor penyebab kekerasan tersebut? Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih faktornya? Nah, secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah budaya patriarki. Nah, dalam himpitan ekonomi keluarga, pihak laki-laki yang lebih dominan untuk mengatur keuangan itu. Di mana ketika kita terjadi kehimpitan ekonomi atau tidak stabil, yang seperti tadi saya jelaskan mengenai ekonomi, akan terjadinya temperamental terhadap laki-laki sehingga meluapkannya pasti ke anggota keluarga yang terdekat, yaitu kepada istri yang pertama. Bisa juga dia melampiaskannya kepada anak, bahkan kepada sanak saudaranya. Jadi himpitan ekonomi tersebut sangat berpengaruh dalam KDRT ini. Secara rinci, ada 3 faktor yang mempengaruhi KDRT ini. Yang pertama itu faktor ekonomi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana untuk menanggulanginya adalah dengan menstabilkan ekonomi di saat kita akan memulai berumah tangga, atau di saat kita sudah mengalami ketidakstabilan ekonomi tersebut, kita harus bisa menanggulanginya dengan cara rajin bekerja, rajin berdoa, dan kita saling berdiskusi dengan anggota keluarga untuk mencari jalan keluarnya. Jangan langsung digunakan untuk kekerasan, karena itu tidak akan menjadikan itu solusi terbaik. Kedua ada faktor usia, yang dimana ketika kita menikah di usia dini atau kita belum waktunya menikah, itu akan bisa memicu KDRT, yang dimana pikiran kita masih keanak-anakan ya bisa dibilang, itu bisa jadi memicu KDRT, yang dimana yang laki-laki lebih muda daripada yang perempuan, tetapi sifat yang perempuan juga tidak bisa dewasa, yang laki-laki juga masih sangat tidak bisa dewasa, lebih tidak bisa dewasa. Jadi di sanalah bisa menimbulkan KDRT dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga melalui faktor pendidikan. Jadi pentingnya kita bisa menempuh pendidikan. Pendidikan tidak hanya harus sekolah, kita bisa men-searching di Google, kita bisa belajar dengan seri-seri dengan teman. Selain di sekolah, di kampus kita bisa mencari pendidikan itu. Jadi melalui pendidikan pun kita bisa menghindari KDRT itu.
Jadi pola pikir kita kan terbuka. Jadi kita tidak akan melakukan hal yang tidak masuk di jalur pikiran kita. Karena KDRT itu sudah di luar pikiran orang normal ya bisa dikatakan. Karena KDRT itu merupakan kekerasan yang sangat fatal dalam rumah tangga. Nah, apa sih dampak dari KDRT itu? Seperti faktor yang disebutkan tadi, lalu secara rinci apa penyebabnya? Dampak dari KDRT tersendiri adalah yang pertama bisa terjadi dia bisa hanya bertengkar saja, bisa juga sampai ke perceraian, dan bisa juga sampai meninggal dunia. Jadi tergantung KDRT-nya itu dalam ringan atau berat. Jika berat, dia bisa langsung meninggal dunia jika dia mengalami KDRT. Jadi hindarilah tentang KDRT. Nah, apa sih dampak dari KDRT tersebut? Jadi, jika KDRT yang dialaminya ringan, dia hanya meninggalkan trauma. Bukan hanya meninggalkan trauma ya, karena trauma itu sangat sulit diobati. Jadi, hindarilah KDRT. Lalu yang kedua bisa sampai cacat fisik. Jika berat KDRT-nya, dia bisa cacat fisik. Dia tidak langsung meninggal dunia ya, cuma dia yang dipukul pakai kayu, kalau misalnya kena kakinya bisa pincang. Lalu, jika dia sangat berat, dia akan sampai meninggal dunia. Jadi hindarilah KDRT dalam rumah tangga. Jika kita sebagai korban, kita jangan takut untuk melaporkan hal ini. Nah, apa sih upaya pencegahan KDRT tersebut? Dalam hukum Hindu, dijelaskan dalam Manawar Dharma Sastra ada ayat 3 sloka 58 yang memiliki arti, rumah di mana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib. Nah, berdasarkan sloka tersebut, hendaknya seorang suami berusaha agar mengendalikan diri sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan. Di antaranya kendalikan setiap perkataan yang akan kita ucapkan, perbuatan yang akan kita lakukan kepada istri maupun kepada anggota keluarga, dan berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk keluarga kita dalam lahir maupun batin. Jika hal ini bisa dipahami dan diterapkan dalam rumah tangga, tidak akan ada bentuk kekerasan yang bisa terjadi. Kita bisa menghindari segala bentuk kekerasan tersebut. Baik demikian yang menjadi pembahasan dalam KDRT perspektif hukum Hindu. Saya kembalikan ke moderator. Baik Kak Dwi, terima kasih atas pemaparan materinya dan juga kepada Kak Pita yang telah membagikan ilmunya pada hari ini. Nah, selanjutnya sudah ada masuk 4 pertanyaan yang tentunya ditujukan untuk kedua narasumber pada hari ini. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu berbicara soal KDRT dalam konsep sosiologis. Apakah ada undang-undang yang akan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Nah, saya serahkan kepada Kak Pita untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya ingin menanggapi bahwa di Indonesia sendiri tentunya sudah ada atau sudah tertera undang-undang yang berlaku, yang dimana undang-undang pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004. Jadi teman-teman di luar sana, sebelum melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kita harus berpikir dulu nih, apa akibat fatal yang akan terjadi ke diri kita sendiri ketika kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kepada istri maupun kepada anak atau anggota keluarga di sekitar kita. Itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik Kak Pita, terima kasih atas jawabannya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber mengenai KDRT sebagai konsep sosiologis dan KDRT dalam perspektif hukum Hindu. Bagaimana cara menyikapinya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Nah, kepada kedua narasumber saya persilahkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan, yaitu Kak Pita kasih jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sudah kita jelaskan tadi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Tentu terima dan akui bahwa
KDRT ini benar-benar terjadi. Jangan berusaha memaklumi terus-menerus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, karena kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi meski kami tidak memiliki kesalahan yang fatal. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga itu jangan kita selalu iya-iyain aja dan kita selalu nurutin aja kemauan si pelaku ini. Tentunya kita harus membela diri kita sendiri sebelum hal-hal yang akan terjadi atau berdampak ke diri kita sendiri selaku korban. Itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vita atas penjelasannya. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Made Dwi untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita menyikapinya jika terjadi KDRT ya pertanyaannya. Jadi kata Kak Vita tadi, kita harus menerimanya. Betul. Kita harus menerimanya karena itu sudah terjadi. Jadi kita harus menerimanya. Lalu kemudian kita harus membicarakan baik-baik dengan pelaku. Jika itu pasangan kita harus beritahunya bahwa tindakannya itu salah. Kenapa dia harus melakukan kekerasan tersebut dalam hubungan ini? Jika ada masalah yang sangat besar, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik, tidak dengan KDRT. Lalu, jika dia tidak mempan atau dia tidak bisa mendengarkan ucapan kita, jika ada bekas pukulan, bekas tamparan atau lain sebagainya, kita bisa memfotonya untuk menjadikan bukti yang dimana biar pelaku itu jera untuk melakukan kekerasan tersebut. Nah, jika kita diteror habis-habisan dengan si pelaku, kita bisa mengganti nomor handphone kita atau kita bisa langsung mencari tempat yang paling aman untuk mengadukan tindakan pelaku tersebut. Jadi, cukup dengan kita menerimanya, bicarakan baik-baik. Jika dia tidak bisa mengerti hal tersebut, kita bisa langsung melaporkannya dengan bukti foto atau video yang sudah tampak jelas kekerasan yang ada di tubuh kita. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Dwi atas penjelasannya. Tentunya ini sangat membantu kita dalam menyikapi bagaimana jika ada terjadinya KDRT di rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu kenapa KDRT dibilang suatu kejahatan? Untuk Kak Vita dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menanggapi atau menjawab. Tentunya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekitar kita. Salah satunya fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Nah, hal-hal itulah yang dapat membuat kita merasa bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah salah satu kejahatan. Itu saja tanggapan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik Kak Vita, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya memasuki pertanyaan keempat yang juga merupakan pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi ini, yaitu Undang-Undang nomor berapa yang mengatur KDRT dalam Hindu? Untuk Kak Made Dwi Apriliana dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Undang-Undang nomor berapa yang mengatur KDRT dalam Hindu? Nah, tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang terus meningkat dari kurun waktu ke waktu. Saat ini banyak dapat kita lihat dalam bentuk jenis apapun itu kekerasan terjadi. Dalam agama Hindu, KDRT masuk dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 serta hukum Hindu yang mengatur tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya KDRT itu sudah ada hukumnya dalam agama Hindu. Tetapi masih saja kita sering melihat ada kekerasan di mana-mana. Baik itu bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Jadi kita harus bisa menanggapi hal-hal tersebut. Seperti yang tadi saya katakan, kita harus menerima jika kita sudah mendapatkannya. Tetapi kita kalau bisa harus menghindarinya. Ketika itu sudah terjadi, kita harus bisa melaporkan kekerasan itu pada pihak yang berwajib.
Kita harus berani, kita jangan pernah mau mengalah dengan kekerasan karena dalam hukum Hindu, KDRT sudah diatur dalam undang-undang tadi. Jadi laporkan jika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jangan takut untuk melapor. Baik, terima kasih. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik Kak Dwi, terima kasih atas jawabannya. Tentunya ini sangat membuka pengalaman kita mengenai KDRT. Baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu saya ingin menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, yang dimana kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan kepada anggota keluarga yang lain, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Dan hal ini juga tidak luput terjadi dari pihak istrinya sendiri kepada suami, begitupun sebaliknya. Nah, kekerasan yang dilakukan bisa berupa menyakiti secara fisik maupun dengan kata-kata yang kotor. Dan dalam ajaran Hindu sendiri, tindakan dengan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan dharma atau telah melakukan perbuatan adharma. Tindakan kekerasan yang dilakukan dapat menyakiti atau melukai orang lain. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep ajaran Tatwam Asi dan Trihitakarana, di mana kedua konsep ajaran Hindu ini menginginkan tidak dilakukannya perbuatan menyakiti orang lain, baik siapapun itu. Tujuannya adalah untuk memperoleh kehidupan yang harmonis dalam keluarga maupun masyarakat. KDRT tetaplah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan. Mau dinilai dari sudut pandang manapun, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang salah. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menemani Dharmatula kita pada hari ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menemani kita pada acara Dharmatula pada hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om